Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami Jordan akan ngosan kali ini kami akan membahas PSS Sleman rawan degradasi. Nah, bagaimana ceritanya kok PSS Sleman ini rawan degradasi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan kemarin PSS Sleman akhirnya menahan imbang Borneo FC. Ini adalah klub yang tangguh dan klub ini diunggul-unggulkan di Liga 1, bahkan diunggulkan juara juga. Klub Borneo FC ini tidak tanggung-tanggungnya, mereka bahkan berani memecat pelatihnya yang sudah bagus ya, Coach Milo ini bahkan dipecat digantikan lagi dengan pelatih baru yang lebih bagus kualitasnya. Nah, tidak tanggung-tanggung juga Borneo FC ini belanja pemain yang megah-megah dan mewah. PSS Sleman kemarin bisa menahan imbang, itu cukup hasil yang mengejutkan bagi saya pribadi. Tetapi Borneo juga tidak bermain dengan kekuatan penuh ya, seakan seperti nyepelek lah ya Borneo FC ya, seperti itu. Jadi PSS Sleman bisa menahan imbang dengan skor 0-0. Tapi yang kami kritik kali ini adalah PSS Sleman. PSS Sleman ini bahkan 5 kali pertandingan Coach Seto ini yang terakhir ini tanpa kemenangan. PSS Sleman hanya imbang kalah dan imbang kalah terus. Nah, wah ini cukup berbahaya juga. Bahkan klasemen PSS Sleman ini bisa tergolong klasemen yang bawah ya, di klub bawah ya. Ini bahkan hanya satu tingkat dari zona degradasi. PSS Sleman ini masih belum beranjak ini. Jadi cukup berbahaya juga bagi klub PSS Sleman ini kalau sampai seperti ini terus sampai nanti akhir musim tidak ada evaluasi besar-besaran. Ini cukup mengejutkan juga bagi kami. Sepertinya ini banyak yang akan dirombak dari PSS Sleman ini, tidak hanya dari pemain, bahkan dari, kalau menurut pandangan kami pribadi, memang dari pihak kepelatihan juga memang harus diberi evaluasi sih. Banyak evaluasi yang harus mereka jalani ya, yang terutama mungkin kan karena coach itu sendiri kan sebagai head coach ya, ibaratnya yang bertanggung jawab terhadap tim ini. Jadi coach itu juga harus bertanggung jawab terhadap squad-squadnya nanti. Kalau bisa dibilang kami itu apa ya, kalau untuk pemain lokal kemarin kan PSS bisa tergolong itu telat ya, mungkin masih kita maklumi lah pemain sisa-sisa. Tapi kalau untuk pemain asing itu kan memang bener-bener ini dari pilihan dari coach itu sendiri ya, bahkan bisa dibilang coach itu sendiri yang memilih ini. Jadi ya harusnya bisa memaksimalkan pilihannya sendiri, seperti tahun-tahun ke belakang itu, seperti Yeven, seperti Batata itu kan dulu juga pilihannya coach itu. Bahkan coach itu juga berani memainkan itu, bahkan pemain tersebut itu permainnya apik ya. Tapi beda dengan tahun ini PSS Sleman lebih dapat zong ya untuk pemain asing seperti Cagas. Bahkan bisa dibilang Valente itu menurut pandangan saya sudah apa ya, star syndrome kalau menurut pandangan saya pribadi di sini itu. Nah, lalu ada satunya lagi itu juga kurang bisa top perform di Liga Indonesia ini. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang rombak total evaluasi PSS Sleman ini? Kalau kita baca di Instagram, di Twitter itu supporter Sleman atau Sleman fan itu sudah capek mengkritik pemain. Mereka sudah capek karena memang kondisinya memang sudah tidak apa ya, parah lah bahasanya seperti itu. Untuk saat ini saya lihat itu bahkan sudah berani mengkritik Coach Seto. Kita tahu bahwa Coach Seto ini adalah pujaan bagi para Sleman fan dulunya, tapi sekarang itu ya kritikan tajam itu mulai apa ya, mengenai Coach Seto sih, karena ya bagaimanapun ya hasil buruk PSS Sleman selama ini ya, maksudnya di Liga 1 musim ini juga adil dari Coach Seto sendiri juga, karena beliau adalah pelatih. Supporter Sleman sudah bosen ngeritik Cages, bosen ngeritik backing, ngeritik gelandang, wis sekarang itu sudah mengkritik pelatihnya. Jadi ini bukan apa ya, ini bukan karena Seto itu jelek ya, karena beliau juga punya lisensi pelatih AFC Pro ya. Kalau dalam standar di sepak bola Indonesia atau Asia itu kan kalau punya lisensi itu mungkin sudah levelnya sudah ya bagus gitu, dapat lisensi. Tapi kan bukan karena masalah jeleknya, tapi tim-tim Indonesia itu sudah beranjak sangat maju, jadi ketinggalan. Nah, kalau kita lihat bahwa klub Indonesia sudah mendatangkan pelatih dari Eropa, dari Amerika Latin yang kualitasnya sih bagus-bagus, jadi ketinggalan bahasanya seperti itu.
Jadi memang upgrade ilmu kepelatihan itu memang harus dilakukan Coach Seto. Ya benar sekali ya, walaupun memang masih banyak juga yang optimis dengan coach itu, tapi menurut pandangan saya pribadi, saya juga harus mengakui sih kalau saya pelatihnya juga harus dikritik, jadi tidak zona nyaman aja. Soalnya kan kita juga tahu kalau pelatih nggak dikritik ya cukup susah juga nantinya ke depan. Nah, pelatih seperti wah dibendengi ya seperti itu, nanti ujung-ujungnya kita evaluasi, kita akan bermain lebih tenang dan lain-lain. Padahal di lapangan malah permainan PSS kemarin menurut pandangan saya itu seperti maut lah ya, ibaratnya sak-sae seperti nggak ada beban, seperti los karepmu sama degradasi ya seperti itu, cukup berbahaya juga ya. Walaupun kita tahu PSS Sleman kalau untuk degradasi saya rasa sih, prediksi saya pribadi ini nggak mungkin, tapi kan ini juga mosok yo ame peringkat bawah gitu loh. Tahun kemarin juga udah seperti ini, masa ya tahun ini mau diulang lagi seperti itu. Jadi cukup riskan juga PSS Sleman ini ya, harus segera bebenah, apalagi pemain asing ya, pemain asing yang cocok untuk PSS Sleman. Cuk, menurut pendapatmu ini lebih ke negara-negara mana ini yang pasti diganti kan? Ini kalau menurut pandangan saya sih Cagas ya, Cagas kan berarti kan Eropa. Nanti Eropa ini gimana nih menurut pendapatmu? Atau mau ngambil Asia aja yang lagi tren saat ini, atau mungkin Eropa lagi ini, gimana menurut pendapatmu Cuk? Kalau kita lihat itu beberapa musim itu kan coach itu seneng banget pemain dari Amerika Latin ya. Jadi ya seperti mungkin Brazil, Argentina dan lain. Terutama memang Brazil sih. Kan 2019 beliau itu merekrut Brian Ferreira dan Patata. Jadi ya musim ini saja beliau merekrut pemain Brazil itu dua ya, Cagas sama ya backnya itu siapa namanya lupa. Jadi memang kayaknya memang PSS Sleman sendiri akan merekrut pemain Amerika Latin. Ini prediksi saya. Tapi memang susah sih sebenarnya kalau melihat dari pelatih lokal itu mau merekrut pemain asing apa dari negara apa, karena gampangannya gini, kalau PSS ini misalnya pelatihnya asing dari negara Eropa, ya mungkin 70% 80% akan merekrut pemain dari Eropa. Kalau pelatihnya PSS ini dari Amerika Latin, entah Argentina atau Brazil, ya pasti pemainnya nggak jauh-jauh dari Argentina atau Brazil. Nah kebetulan pelatihnya PSS Sleman itu lokal, jadi mungkin kita prediksi akan merekrut pemain Amerika Latin, karena Seto ini kayak suka pemain yang skillful sih. Betul sekali, memang dilihat dari pengalamannya coach itu sendiri memegang PSS Sleman selama di Liga 1 ya, pasti ada pemain dari Amerika Latin lah ya, pasti didatangkan coach itu ya. Ini sepertinya kalau untuk kali ini sepertinya memang agak bisa dibilang gagal lah ya untuk Cagas ini. Beberapa kali pertandingan masih belum pecah telur juga ya, mungkin karena faktor memang adaptasi yang belum bisa maksimal atau bagaimana, atau memang kualitas pemain ini memang kurang bagus, intinya sih seperti itu ya. Jadi pemain itu kan seperti kucing dalam karung ya kalau kita itu di Indonesia itu. Tapi untuk sekarang ini kan sudah mulai pada apa ya, sudah mulai pintar lah ya, sudah mulai melihat CV dan lain-lain, mereka pernah berkarir di mana. Itu kan beda dengan zaman dulu. Zaman dulu Liga Indonesia ini bener-bener kucing dalam karung. Nah saya harap sih pelatih itu jangan mau seperti itu maunya tertipu dengan video-video agen dan lain-lain, tidak melihat CV dan lain-lain, itu kan repot juga. Kalau untuk perkembangan media sosial sebesar ini sekarang kan sudah enak ya, kita tahu track record pemain tersebut itu bermain di mana, kita bisa searching di YouTube dimanapun, media-media manapun, kita sudah tahu pemain tersebut itu kualitasnya seperti apa dan bagaimana itu. Jadi kualitas pemain asing di Indonesia ini harus mulai ditingkatkan lagi, jangan ceng-cengpo seperti ini lagi lah, intinya seperti itu. Makanya kita itu juga cukup anyel ketika klub Indonesia itu merekrut pemain-pemain asing itu ngawur, ibaratnya sak-sae lah ya. Walaupun memang ngawur itu belum tentu jelek, tapi setidaknya kan kalau udah punya CV yang bagus dan lain-lain kan mereka sudah unggul terlebih dahulu lah dibanding dengan yang lain-lainnya. Itu aja sih kalau saya
Ya saya harap sih PSS Sleman segera bangkit dan berbenah ya, agar laga selanjutnya kan melawan PSIS Semarang ya ke depan. PSIS Semarang juga tim yang saat ini mungkin butuh kemenangan juga untuk naik ke posisi atas dengan skuad bintang ya. Jadi tidak bisa disepelekan juga PSIS Semarang. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang PSS ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.